memisahkan dan tidak memusuhi dirinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rahul Putra melaporkan. Sudah pernah nonton berita ini? Saya menanya dulu, ada yang nama Mas Riah di sini? Takut kelak kita nama Mas Riah, nanti orang namanya nonton. Gak ada kan? Gak ada. Ini Bu, pertama latar belakang yang pertama kenapa saya mengangkat tema ini? Karena bisa jadi ada tetangga yang jahat sama tetangganya. Mungkin kita ngalami, ada tetangga kita banyak cermin ke kita, usil, bahkan mungkin zalim sama kita. Tidak sedikit bahasa saya Bu, saat hujan turun, rumah kita basah karena atap rumah tetangga airnya jatuh rumah kita. Tidak sedikit juga mungkin kita hidup bertetangga, dia punya pohon di depan rumahnya, alpukat, mangga, tiap pagi kita jamu muda-muda. Atau mungkin air tatung, tahu air tatung? Nah, itu saluran pembuangan air itu. Tiap hari kita nyium bau busuk. Nah, ini kenapa saya mengangkat tema ini? Ya, jadi tema ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Latar belakang yang kedua, yang sekarang lagi viral, seorang dosen, Yaimin, tahu ya, berkonflik sama seorang tetangganya, saling lapor sampai polisi urusannya. Nih Yaimin, di tetangga Sahara, pekelahi. Ya, inilah kenapa saya mengangkat tema ini. Jadi materi hari ini sebenarnya sangat penting sekali untuk kita bahas. Kalaupun ada di antara kita yang sekarang mungkin zalim sama tetangganya, ayo pulang dari sini nanti kita minta maaf, perbaiki hubungan dengan tetangga. Kalaupun kita yang dizalimi, apa yang mesti kita lakukan? Nanti kita akan bahas, ya. Kita masuk yang kedua, 8 kedudukan tetangga menurut Islam. Ini kedudukan tetangga itu sangat luar biasa. Selama ini mungkin kita meremehkan tetangga kita karena dia lebih miskin, karena dia lebih muda umurnya, karena dia lebih, maaf, mungkin secara penampilan tidak lebih bagus wajahnya dibandingkan kita. Nah, pulang dari sini ayo, jangan lagi melakukan itu. Karena tetangga, masya Allah, punya kedudukan yang sangat mulia menurut agama kita, agama Islam. Kita mulai yang pertama, kedudukan tetangga. Bunda, seorang tetangga berbuat baik sama tetangga itu perintah Allah. Dalilnya mana? An-Nisa ayat 36. Ini dia ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan Allah. Nah, di ayat ini kita diminta menunaikan hak Allah. Apa hak Allah di ayat ini? Ada dua. Beribadah menyembah Allah dan jangan berbuat syirik. Ada dua hak Allah. Kebanyakan kita baru menunaikan satu hak Allah, beribadah, tapi sedikit kita tunaikan hak Allah yang kedua. Allah berhak untuk tidak disekutukan. Maka ayo Bunda, saya mengajak kita semua dan saya pribadi, kita sudah istiqomah sholat insya Allah. Mungkin ada juga di antara kita yang sudah bolak-balik ke Mekah haji umrah. Ada juga yang sudah one day one juice. Ya, kita baru menunaikan satu hak Allah, tunaikan hak Allah yang kedua. Jangan berbuat syirik. Ya, deal. Tak meyakinkan apa jawabannya? Deal. Kalau udah deal dari pulang tidak. Oke, hak Allah, sembah Allah, jangan berbuat syirik. Lalu setelah Allah menyuruh kita menunaikan hak Allah, kita mesti menunaikan hak manusia. Siapa hak manusia yang pertama yang harus kita tunaikan? Wa bil walidaini ihsana. Mak bak kita dulu. Itu hak yang pertama yang mesti kita tunaikan. Tidak ada hak orang lain yang mesti kita dahulukan kecuali orang tua kita. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita ini setelah Allah dan Rasulnya kecuali mak bak kita. Kalau ibu belum menikah, kalau sudah menikah berarti suami dulu. Cuma di ayat ini tidak disebutkan suami karena ayat
kita abaikan suami dalam pengertian umum. Siapa manusia yang punya hak yang terbesar setelah Allah dan Rasulnya? Siapa tuh? Orang tua kita. Maka yang masih hidup orang tuanya, ayo berbakti. Kalau sudah meninggal, berbakti masih bisa caranya. Doakan mereka, mohonkan ampunan, kirim apa lagi? Kirim pahala. Tidak hanya kirim doa, kirim pahala. Kalau beramal, kalau beribadah, niatkan sebagian pahalanya buat orang tua kita. Yang meninggal suaminya, niatkan pahalanya buat almarhum suami. Ya Allah, ini saya sedekah sore ini. Tolong sampaikan pahalanya buat almarhum Mbak. Tolong sampaikan pahalanya buat almarhum suami saya. Kemudian setelah orang tua, siapa lagi yang harus kita tunaikan? Wa bizil qurba, kerabat, seperadik bahasa kita. Saya sering mengatakan begini Bunda, telah dulu kita sibuk sedekah ke orang asing. Tengok dulu seperadik kita, ada yang melarang hidupnya. Dahulukan mereka. Kalau kita sedekah ke orang asing, pahala dapat. Tapi cuma satu pahalanya, pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah sama keluarga, sama seperadik, dua pahalanya. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Saya kalau kurban Bu, tidak pernah di Mekah. Ada dulu sekali. Tapi setelah itu saya tahu hadisnya, bersedekah atau berkurban kepada kerabat itu pahalanya double, pahala sedekah, pahala silaturahim. Maka saya kurban selalu di kampung, di Mendung. Kenapa? Kalau saya kurban di Mekah hanya dapat pahala kurban. Tapi kalau saya kurban di kampung, pahala kurban dapat, pahala silaturahim dapat. Karena kalau kita di kampung itu keluarga semua. Iya. Makanya nggak boleh nikah sama orang sekampung. Banyak tiga. Sekampung Bu, banyak tiga. Yang kedua, kalau di kampung itu masih ada kemungkinan hubungan keluarga. Nah, ibu juga sama ya. Sekarang kalau bersedekah coba cek, ada adik-beradik kita yang anaknya yatim piatu dahulukan. Ada nggak adik-beradik kita yang maaf, boro-boro nak beli mobil, nak beli motor, makan ke sahur, dahulukan mereka. Ya, kecuali kalau kita sudah dahulukan mereka, maka boleh ke orang lain. Setelah kerabat, siapa lagi? Anak yatim, lebih didahulukan. Anak yatim lebih parah kondisinya sebelum orang miskin.